Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yose Julian Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar nih mengenai pengolahan citra digital. Yang mana artinya di sini teman-teman mahasiswa semua sudah satu tahap menuju ke dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sejarah perkembangan citra digital sendiri ini dimulai pada tahun 1921, di mana ditandai dengan keberhasilan pengiriman foto digital pada tahun 1921 tersebut yang ditemukan oleh Harry G. Bartholomew dan juga Maynard D. McFarlane, di mana dikenal dengan nama Barthian Cable Fixture Transmission System. Nah, selanjutnya pada tahun 1929 ini ditingkatkan dan juga dikembangkan sebuah pengkodean menjadi 15 tingkat keabuan. Nah, dilanjutkan kembali pada tahun 1980 di mana munculnya komputer yang cukup memiliki kemampuan kecepatan proses dan kapasitas memori yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas pengolahan citra. Kemudian pada tahun 31 Juli 1964 yang telah dilakukan perbaikan terhadap distorsi yang terjadi pada kamera dan juga televisi. Nah, kemudian setelah itu teknik-teknik baru seperti pengolahan frekuensi atau Fourier transform, segmentasi dan lainnya mulai ditemukan. Beralih ke tahun 1980, di sini penggunaan pengolahan citra ini meluas ke berbagai bidang, termasuk dengan kedokteran di mana adanya MRI dan juga CT scan. Di industri sendiri ada inspeksi kualitas dan juga di militernya ada pengenalan objek. Nah, pada tahun 1990, perangkat keras khusus seperti prosesor grafis atau GPU ini mulai mendukung pengolahan citra. Nah, di tahun 2000-an dengan kemajuan teknologi digital, kamera digital, dan juga perangkat penyimpanan, pengolahan citra ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tentunya ya teman-teman mahasiswa semua. Kemudian pada tahun 2000 sampai sekarang deep learning dan jaringan syarat atau convolutional neural network ini merevolusi di bidang ini. Nah, memungkinkan juga aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan pola dan analisis citra medis dengan akurasi yang tinggi. Jika kita lihat dari perkembangan citra digital pada tahun 1920 hingga 1930, di mana citra ini sangat sederhana yang hanya terdiri dari beberapa piksel hitam putih, kemudian direvolusi pada tahun 1960 sampai 1970 mengalami kemajuan, ada peningkatan warna dan juga saturasi. Kemudian pada tahun 1970 dan 1980 ini sudah mulai merapatkan piksel dan juga meningkatkan akurasi warnanya. Kemudian di mana pada tahun 1980 hingga 1990-an di sini teknologi pengolahan citra ini mulai berkembang pesat, di mana sudah adanya CT scan dan juga pemanfaatan di bidang medis. Kemudian pada tahun 2000 ini sudah berkembang lebih pesat, di mana pengolahan citra ini menjadi sebuah teknik video dan audio. Kemudian dari sekarang hingga masa depan tentunya pengolahan citra ini akan terus berkembang menjadi lebih canggih seperti pengenalan wajah dan lainnya. Nah, untuk konsep pengolahan citra digital sendiri seperti apa teman-teman mahasiswa semua? Nah, di sini citra sendiri menurut KBBI ini berupa rupa ataupun gambar. Nah, dalam hal ini gambar yang diperoleh itu menggunakan sistem visual. Nah, citra digital sendiri teman-teman itu suatu citra yang tentunya direpresentasikan dalam bentuk discrete atau binary, yang mana artinya ini berbasis angka biner 0 dan 1 dan tentunya tersusun dari elemen-elemen terkecil yang disebut dengan pixel atau fixture element. Nah, setiap pixel ini tentunya memiliki nilai intensitas atau grayscale biasanya yang berbeda-beda serta kombinasi warna yaitu RGB, terus CMYK dan lainnya.
Nah, dengan kata lain, citra digital ini sama dengan gambar yang disimpan, diproses, dan ditampilkan dengan bantuan komputer. Kemudian, pengolahan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah suatu cara atau proses mengusahakan sesuatu supaya menjadi lain atau menjadi sebuah produk yang lebih sempurna. Nah, berarti pengolahan citra ini adalah suatu proses dengan masukkan tentunya sebuah citra dan menghasilkan keluaran berupa citra yang seperti dikehendaki pengolahnya. Lalu pengolahan citra digital adalah proses manipulasi citra digital dengan menggunakan komputer. Nah, konsep pengolahan citra digital sendiri citra ini tentunya dapat berupa hasil fotografi, lukisan atau gambar serta coret-coret yang terjadi di kertas, kanvas, dan layar monitor. Nah, dapat dikatakan juga citra ini merupakan sebaran variasi gelap terang, redup cerah, dan warna-warni di dalam suatu bidang datar. Kemudian formalitas pengungkapannya itu dengan angka-angka yang merepresentasikan variasi intensitas cahaya atau maupun warna pada arah mendatar dan juga tegak. Lalu apa sih bedanya citra digital dan juga citra analog? Nah, dari aspek bentuk data, citra analog ini berbentuk kontinu atau berbentuk suatu gelombang cahaya. Sedangkan citra digital ini berupa discrete atau nilai numerik biner. Nah, kemudian untuk bentuk data sendiri, untuk penyimpanannya, citra analog biasanya berupa media fisik seperti film ataupun kertas foto. Sedangkan citra digital ini dalam sebuah hard disk, SSD ataupun cloud. Nah, kemudian untuk pengolahannya, citra analog ini teman-teman semua bisa melalui manual atau dengan perangkat optik. Lalu citra digital sendiri ini menggunakan algoritma komputer. Nah, secara kualitas, citra analog ini terbatas pada media perekaman tentunya. Tetapi citra digital ini dapat ditingkatkan atau dikompresi dengan suatu software. Nah, contoh misalkan pada film kamera analog, sinyal televisi lama itu adalah suatu citra analog. Nah, foto dari kamera digital teman-teman yang sekarang, lalu gambar di komputer atau video streaming itu merupakan suatu citra digital. Nah, ini adalah kedua buah citra yang bisa teman-teman bedakan, di mana citra analog ini hanya sebuah produk citra digital, sebuah produk citra yang nantinya bisa digitalisasi menjadi sebuah citra digital yang mana terdiri dari representasi beberapa pixel. Kemudian ketentuan suatu citra. Nah, bisa lihat teman-teman lihat pada gambar. Nah, bila variabel X ini untuk posisi pada arah horizontal, dan Y ini pada arah vertikal. Nah, penyesuaian dengan proses pengolahan di komputer, di mana versi discrete citra ini adalah F, yaitu F ini adalah fungsi dari M yang secara horizontal dan N yang secara vertikal. Dengan M dan M ini menjadi nomor urut posisi yang secara umum nantinya M itu bisa bilangan real 1, 2, 3 atau 0, bahkan minus juga itu bisa termasuk ya. Dan juga N ini nantinya adalah bilangan yang sama, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dengan demikian ada banyak M dikali N posisi discrete yang menjadi ukuran ketelitian data dalam suatu citra. Nah, di setiap posisi M dan N ini terletak detail yang selanjutnya disebut sebuah unsur gambar ataupun picture element yang disingkat menjadi PEL atau pixel. Nah, terdapat perbedaan cara menyatakan posisi titik nih antara koordinat pada citra dengan koordinat grafik kartesian. Nah, meskipun besar M dan N dapat sembarang, lazimnya juga M dan N ini sebagai format bujur sangkar atau square. Nah, untuk kesederhanaan komputasi khususnya yang melibatkan aligram atau transformer, biasanya M dan N ini merupakan angka 2, yaitu pangkat bilangan bulat. Misalkan 2, 4, 8, dan 16, 32, 64, dan seterusnya.
Sedangkan bilangan citra hasil berukuran M kali N sembarang ini untuk kepraktisannya ini dilakukan pembagian atau pemotongan atau cropping dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih praktis. Nah, kemudian untuk mengolah suatu data citra secara digital yang dari yang semulanya bersifat analog, yaitu dengan memberikan penilaian kecerahan sembarang sesuai sifat asli objek. Artinya itu diubah menjadi data terkuantisasi, yaitu nilai-nilai bulat tertentu atau diskret, yang kemudian standar umumnya itu adalah sebanyak 256 aras level insensitivitas dengan sandi atau kode biner sebanyak 8 digit atau bit atau 1 byte. Nah, untuk ketelitian ini dapat lebih banyak dari 256 aras, dan sebaliknya juga dapat lebih sedikit bila sudah mencukupi. Nah, cahaya juga ini bisa dikenal sebagai pancaran gelombang EM atau elektromagnetik di bidang frekuensi visual, yang artinya dapat ditangkap dengan kamera digital, biasanya dalam bentuk hitam putih atau disebut aras keabuan dan juga berwarna. Nah, citra berwarna ini ditangkap melalui sensor-sensor merah, R, hijau, G, dan biru B. Dengan demikian, setiap piksel ini terdapat 3 data citra, sehingga secara menyeluruh jumlah informasi yang terkandung dalam citra berwarna ini menjadi lebih besar gitu. Nah, dengan adanya sistem pencitraan melalui sinar atau gelombang IM di luar bidang visual telah memperkaya informasi yang dapat diperoleh dari citra. Misalnya citra sinar X telah lama dikenal, yang mampu menampilkan objek-objek di dalam tubuh manusia dan benda-benda padat, terutama di dalam bidang kedokteran. Tentunya ini telah memanfaatkan informasi yang terdapat dalam citra-citra hasil pemotretan berdasarkan sinar atau gelombang IM di luar cahaya visual. Nah, di samping gelombang IM, penciptaan juga dapat terjadi berdasar emisi partikel elektron, positron, dan juga melalui resonansi. Nah, citra juga dapat diperoleh untuk memperlihatkan rincian objek di dalam tubuh dan benda-benda padat atau lunak di dalam bentuk irisan atau penampang, seolah hasil pemotongan benda pada 3D. Nah, di samping gelombang IM, pencitraan juga ini dapat terjadi berdasarkan emisi partikel elektron, positron, dan melalui proses Ransome yang seperti dijelaskan tadi. Nah, perangkat keras pengolahan citra khusus yang mampu menampung itu biasanya terdiri dari digitizer tambahan dengan perangkat keras yang melakukan operasi sederhana lainnya, yaitu arithmetic logic atau disebut ALU. Nah, sedangkan penyimpanannya sendiri itu ada penyimpanan jangka pendek atau short term storage, di mana digunakan untuk selama pemrosesan, kemudian penyimpanan online itu untuk pemanggilan yang lebih cepat, kemudian ada archival storage di mana dikhususkan untuk yang jarang diakses. Nah, ALU sendiri ini adalah bagian dari prosesor CPU maupun GPU yang bertugas melakukan operasi aritmetika dan terlibat dalam pengolahan citra. Nah, ALU ini sangat penting karena hampir semua manipulasi citra dilakukan lewat operasi matematika pada nilai piksel. Nah, pada citra digital, setiap piksel ini direpresentasikan sebagai bilangan diskrit, misalnya 0 sampai 255 untuk grayscale. Nah, ALU ini dipakai nih untuk operasi aritmetika piksel, logika, dan juga tentunya untuk operasi matriksnya. Nah, ALU ini melakukan proses aritmetik dan logika secara paralel pada keseluruhan citra. Nah, sebagai contoh, misalkan ALU digunakan untuk mereduksi draw pada citra dengan cara merata-rata runtuhan citra. Tipe perangkat keras ini itu kadang disebut dengan front end subsystem, di mana karakteristiknya yang paling membedakan adalah segi kecepatan. Nah, citra juga ini dapat diperoleh untuk memperhatikan rincian objek di dalam tubuh atau benda-benda padat atau perangkat lunak atau benda-benda lunak dalam bentuk irisan atau penampang, seolah hasil pemotongan benda 3D, seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya.
Lalu tahapan pengolahan citra yang pertama itu ada akuisisi citra, di mana akuisisi citra ini berfungsi untuk mengumpulkan serta menyiapkan data citra menggunakan alat perekaman serta memprosesnya hingga menghasilkan data yang dikehendaki. Kemudian citra tersebut akan di processing. Nah, tahap peningkatan citra yang dikenal sebagai tahap pre-processing ini dilakukan itu bisa peningkatan pencerahan, pengubahan kontras, menghilangkan noise, transformasi geometri dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pemulihan citra, di mana tahap pemulihan citra ini biasanya berbeda dengan tahap peningkatan citra, tetapi lebih bersifat subjektif, artinya lebih dipengaruhi oleh kehendak manusianya itu sendiri atau usernya itu sendiri. Sedangkan tahap pemulihan citra bersifat objektif yang cenderung didasarkan pada model probabilitas atau matematis dari degradasi citranya itu sendiri. Tahapan yang keempat biasanya melakukan pemampatan citra. Nah, pengolahan citra warna, wavelet, pemampatan, dan pengolahan morfologi ini merupakan proses penting tentunya dalam pengolahan citra. Nah, saat ini hampir semua pertukaran informasi citra dan rekayasa citra ini menggunakan citra warna. Konsekuensinya tentunya melibatkan ukuran data yang besar. Untuk mengkodekan satu piksel citra ini membutuhkan bit yang panjang, sedangkan untuk citra ini menjadi sangat besar, nantinya menjadi beberapa megapiksel bahkan lebih. Untuk mengatasi permasalahan ini salah satunya adalah dengan menggunakan metode pemampatan. Yang kelima itu ada segmentasi citra, di mana tahap segmentasi citra ini merupakan tahap lanjut dalam pengolahan citra. Nah, tujuannya untuk membagi citra menjadi bagian-bagian pokok yang mengandung informasi penting. Contohnya misalkan aplikasi untuk memisahkan antara objek dan latar belakang. Nah, yang keenam adalah representasi citra. Nah, tahapan representasi ini eh, mengikuti keluaran dan juga tahapan segmentasi yang biasanya berupa data citra mentah yang merupakan salah satu batas satu wilayah misal. Nah, data citra ini merupakan runtutan titik-titik koordinat kurva tertutup dengan deskripsi luasan dan parameternya. Lalu bidang aplikasi pengolahan citra itu ada apa saja? Yang pertama dalam bidang militer, tentunya teknik pengolahan citra ini digunakan pada pengenalan target pada benda peluru kendali, misalnya terus teleskop malam hari, pengenalan jenis pesawat musuh dan teknologi lainnya. Kemudian pada bidang kesehatan ini sudah banyak kita ketahui, tentunya tidak hanya dari pencitraan panjang gelombang sinar yang tampak, tapi juga dengan gelombang yang pendek atau lebih panjang. Nah, hal ini memungkinkan organ manusia di dalam organ yang di dalam manusia ini dapat dicitrakan lebih nyata. Nah, kemajuan yang penting pengolahan citra digital dalam bidang ini diawali dengan ditemukannya tomografi terkomputerisasi. Nah, peralatan ini diciptakan pada tahun 1972 oleh Godfrey Houset di Inggris dan juga Alan Cormack dari Amerika. Kemudian dalam bidang geografi sendiri, ini terkait dengan ilmu penginderaan jauh, di mana informasi penting mengenai sumber-sumber alam suatu wilayah dapat diperoleh melalui analisis citra terhadap citra satelit pada wilayah tersebut. Kemudian pada bidang keamanan, tentunya ini bisa menjadi sistem pengawasan keamanan yang otonom, di mana gerakan seseorang yang mencurigakan ini ditandai dengan tanda tertentu yang terhubung dengan sistem peringatan otomatis biasanya. Kemudian dalam bidang geografi sendiri, teknologi pemampatan citra atau Joint Photographic Expert Group atau video ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Penggunaan teknologi layar hijau atau green screen ini menawarkan kemudahan yang tentunya memanfaatkan manipulasi latar belakangnya. Lalu bidang transportasi, kendaraan autopilot milik Google menggunakan teknologi LiDAR atau Light Detection and Ranging. Terus Tesla menggunakan kamera berteknologi tinggi dengan 12 sensor ultrasonik, ini juga sudah makin berkembang pesat. Nah, mungkin pada pertemuan bab pertama tentang pengolahan citra digital kita hanya membahas pengantarnya saja.
Sekian pembahasan tentang pengolahan citra digital, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.